Oke, jadi kalau sebagai gambaran ilustrasi yang dimaksud apa namanya? Yang dimaksud injektif itu kan gini kan. Setiap elemen itu harus punya kawannya tunggal, nggak boleh setiap elemen di ini, setiap elemen di kodomen ini, di sini itu nggak boleh punya kawan yang double di sini, nggak boleh punya prapeta yang double. Betul apa enggak? Gini boleh nggak gini? Halo semuanya saja ini. Ini boleh nggak? Boleh. Nggak boleh ya? Boleh, Pak. Karena ini kalau seperti ini nggak injektif nanti. Karena apa? Karena ada satu anggota di kodomen yang punya lebih dari satu prapeta. Ini nggak boleh. Injektif itu harus punya satu prapeta saja. Begini. Itu ya. Meskipun di sini ada sisa nggak apa-apa. Ada nggak punya kawan nggak apa-apa. Tapi kalau harus punya kawan semua nanti jadi subjektif. Jadi sudah beda konsep. Injektif sendiri, subjektif sendiri. Kalau digabungkan dia baru bijektif nanti. Nah ini sebagai ilustrasi saja. Kemudian berikutnya kalau secara teori itu gini nanti bunyinya. Jadi F ambil dari A ke B aja biar mudah nih ya. Misalkan dari himpunan A ke himpunan B, ini disebut fungsi injektif jika apa? Secara teori itu gini. Untuk setiap dua elemen A dan B di dalam A ini berlaku jika FA sama dengan FB ini ya, ini harus berakibat maka A-nya harus sama dengan B. Ini apa namanya, konsep definisi injektif harusnya seperti ini yang harus Anda pahami dulu. Secara teori seperti ini. Artinya apa? Kalau ada peta dari A dan B itu sama, gitu, jadi gambarnya begini. Misalkan di sini dua aja lah panahnya biar enggak bingung. Ini ya. Misalkan ini A, ini B, berarti kan di sini FA, di sini FB. Betul apa enggak? Iya. Nah, nanti gini, lihat di atas. Jika FA sama dengan FB, itu berarti kan gini. Yang sini nempel ke atas gini. Ini kan bermakna FA sama dengan FB toh. Ya enggak? Iya, Pak. Nah, kalau ini kan nggak boleh. Ini jadinya nggak injektif kan? Enggak. Iya. Betul? Nah, jika ada seperti ini, jika ada FA sama dengan FB, maka A harus sama dengan B. Maka pangkalnya juga harus sama di sini. Ini harus kita tarik ke atas sehingga A-nya sama dengan B. Jadi A dan B seolah-olah satu elemen, FA dan FB seolah-olah satu elemen. Itu maknanya. Makna dari definisi ini. Paham enggak? Paham, Pak. Paham ya? Nah, pembuktiannya harusnya dengan seperti ini. Kita mengambil dua elemen di kodomen gitu ya. Kodomen berarti di B kan ini. Ambil dua elemen di B, dua image di B. Nah, kita harus bisa membuktikan pre-image-nya itu sama. Jadi kalau yang kita ambil dua image-nya itu sama, maka pre-image itu yang di A-nya harus sama. Itu cara mengambilnya. Cara membuktikannya. Lah, nanti ada teorema begini. Karakterisasi dari injektif. Jadi FA ke B ini disebut apa namanya, bisa menjadi fungsi injektif ini ya. Ini kayaknya malah jika dan hanya jika kayaknya. Artinya berlaku dua arah. Nanti
Saya gini aja. Ini. Jadi FA ke B dari suatu fungsi, ini fungsi yang sama. A, pertama dengan yang atas dengan yang bawah ini fungsi yang sama. Sama-sama injektif. Yang atas ini memang definisi formal injektif gitu ya. Definisi resminya injektif yang atas ini. Atau bisa juga dibalik karena ini implikasi kan. Implikasi itu bisa berlaku kontraposisinya itu bernilai sama. Jadi kalau nggak seperti ini ya Anda mengambilnya begini. A tidak sama dengan B gitu ya. Jika A tidak sama dengan B, maka ini nanti FA tidak boleh sama dengan FB. Ini punya makna yang sama dengan yang atas. Ini boleh yang atas, boleh yang bawah. Ini juga injektif. Artinya di sini tadi, kalau kita gambar di sini, kalau misalkan ada dua elemen itu berbeda, ini gini, A dengan B itu tidak sama, maka petanya juga nggak boleh sama gitu loh. Jadi kalau di sini ada A dan B itu berbeda, maka FA dan FB harus berbeda. Jadi tadi bisa berjalan dari belakang dulu, berakibat ke depan, atau depan dulu tidak sama, berakibat ke belakang tidak sama. Kalau dari belakang tadi, kalau belakangnya sama, maka depannya sama, gitu ya. Kalau sekarang, kalau depannya tidak sama, belakangnya tidak sama. Ingat, ini dalam logika himpunan. Jadi ini dan ini itu saling kontraposisi. Kontraposisi itu gabungan inverse dan converse ya. Itu kalau kontraposisi punya nilai yang sama dengan implikasi asalnya. Jadi ini boleh pilih caranya. Itu definisi resminya. Nah kalau sifat itu karakterisasi. Artinya apa? Kita boleh membuktikan suatu sifat atau suatu karakter seperti ini diajarin atau tidak, boleh tidak menggunakan definisi resminya seperti di atas, tapi dengan menggunakan teorema seperti ini. Jadi contohnya ini tadi. Kita untuk membuktikan injektif mungkin dengan teorema ini. Kenapa? Karena di sini jika hanya jika itu berarti berlaku dua arah. Kalau injektif berlaku yang kanan ini, kalau berlaku yang kanan ini, maka dia akan injektif. Jadi boleh gitu ya. Selama ini teorema ini diketahui bersama dan diterima secara umum, benar sudah dibuktikan, ini boleh digunakan. Nah, injektif itu seperti ini, kernelnya harus 0 gitu loh. Kenapa kernelnya harus 0? Kernel itu kan elemen yang dibawa ke 0. Sorry, ini salah saya nulisnya. Tunggal, 0 tunggal maksudnya. Jadi, kalau kita ingin membuktikan suatu fungsi itu injektif, kita harus membuktikan bahwa kernel dari fungsi tersebut satu-satunya hanyalah 0, maksudnya gitu. Satu-satunya hanyalah elemen 0. Kenapa? Perhatikan di sini. 0 itu maksudnya 0 di mana ini? Halo, mohon maaf ini. 0 itu 0 domain atau 0 kodomain? Menurut Anda? Halo? Di domain. 0. Kodomain ya? Bener, sorry. Ini 0 domain ya? Tadi gimana, Pak? Ini 0-nya 0 anggota domain. Tapi kalau kernel itu elemen yang dibawa ke 0 di mana? 0 di kodomain ya? Iya, kodomain. Tapi kalau itu tadi memang 0-nya 0 domain betul sih. Saya ambil di sini teks bisa nggak ya? Bisa. Oke, ini biar Anda lebih jelas dengan ilustrasi seperti ini. Mohon maaf saya nggak pas dekat dengan whiteboard, jadi nggak bisa nulis di whiteboard. Nah, gini, di sini ada 0B, 0-nya kodomain. Nah, yang dimaksud kernel kan nanti elemen-elemen di domain sini. Semua elemen-elemen di domain ini yang dibawa ke 0-nya kodomain. Betul apa enggak? Iya, Pak. Halo. Lah, secara umum, kalau kita punya homomorfisme, entah dia homomorfisme grup, entah dia homomorfisme ring, entah dia homomorfisme modul, salah satu elemen yang pasti dipetakan ke 0-nya kodomain itu apa? Ya 0-nya di domain gitu. Gini. Ini jelas ya?
ini sifat yang dimiliki oleh homomorfisme. Jadi apa namanya, kernelnya tidak mungkin jumlah kosong. Kenapa? Karena null domain itu pasti oleh homomorfisme apapun harus dibawa ke nolnya kodomain. Kalau enggak nanti enggak jadi homomorfisme. Sampai di sini dulu, paham enggak? Paham, Pak. Paham. Nah, berikutnya, mungkin enggak dalam homomorfisme secara umum itu nanti kernelnya ada anggota lain selain 0A? Mungkin enggak? Tidak, Pak. Mungkin. Mungkin. Loh. Jadi mungkin sangat mungkin seperti ini. Nah, gini. Nanti ada anggota lain di sini yang dipetakan ke 0 gitu. Contohnya apa, Pak? Contohnya homomorfisme 0 gitu loh. Kalau F-nya ini kita definisikan seperti ini. Fx sama dengan 0. Ini kan berarti semua elemen dipetakan ke 0, ya enggak? Oh ya, kalau iya Pak. Kalau semua elemen. Halo. Betul kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau ini kita definisikan homomorfismenya seperti ini, Fx sama dengan 0 ini kan nanti berarti semua elemen dipetakan ke 0. Jadi kan sangat dan ini homomorfisme, Anda bisa cek nanti. Anda bikin FA plus B sama dengan FA plus FB benar. FRA sama dengan R kali FA juga benar di sini. Sudah jelas belum? Jadi secara umum boleh nggak ada elemen lain yang dipetakan ke 0? Boleh, Pak. Boleh ya? Nah, Boleh, Pak. berikutnya menuju ke injektif tadi. Seandainya ada elemen lain dipetakan ke 0, ini jadi injektif nggak kalau seperti ini? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena ini kan ada satu elemen di sini, yaitu 0, punya preimage atau prapeta lebih dari satu kan di sini. Nggak boleh tuh, ya nggak? Iya, Pak. Nah, supaya injektif, maka preimage dari 0B itu kan hanya boleh satu saja di sini. Betul nggak? Iya, Halo? Pak. Benar, Pak. Nah, berarti di sini harus hilang gini. Berarti satu-satunya preimage dari 0 di kodomain itu hanya 0 di domain. Supaya apa? Supaya fungsinya menjadi injektif. Karena kalau ada elemen kernel yang lain seperti ini misalkan, satu saja, nggak usah banyak-banyak. Ada satu saja elemen lain selain 0 yang dipetakan ke 0, ini kan kernelnya sudah lebih dari satu ini. Ya nggak? Halo? Paham nggak Anda? Paham, Pak. Ketika kernelnya ada kernel, elemen kernel selain 0, ini kan menyebabkan nggak injektif toh. Ya apa enggak? Iya, Pak. Nah, makanya kalau supaya injektif, ya satu-satunya elemen kernel ya hanya 0 di A itu saja. Itu maksudnya. Maksud dari teorema yang karakterisasi ini tadi. Paham enggak maksudnya ini? Paham nggak maksudnya saya jelaskan? Paham, Pak.